Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana menyusun proposal kualitatif di bidang kajian seni tari. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mendiskusikan tentang teori dan konsep. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke eh, bagian sebelumnya. Ini minggu yang lalu sudah sampai di konsep. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang G, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ada 7 komponen, 7 elemen, 7 bagian, 7 pokok bahasan yang perlu kita ketahui dan nanti dituliskan ketika menyusun proposal kualitatif. Apa saja itu? Yang pertama adalah desain penelitian. Berikutnya adalah setting penelitian yang terdiri dari 3, yaitu tempat, waktu, dan unit analisis. Yang ketiga, sumber data. Berisi 4 elemen, yaitu narasumber dan informan, objek penelitian, pustaka, dan dokumen. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Terdiri dari wawancara, pengamatan, studi pustaka, studi dokumen. Yang kelima, teknik analisis data. Yang keenam, teknik kalibrasi dan keabsahan data. Dan yang ketujuh, sistematika penulisan laporan penelitian. Kita lihat satu persatu, ya. Desain penelitian. Desain penelitian itu berisi apa? Di dalam desain penelitian wajib menjelaskan metode yang digunakan itu apa. Metode penelitian kualitatif yang lalu kita kan sudah sempat mendiskusikan. Ada studi kasus, ada etnografi, naturalistik, action research, biografi, fenomenologi, kemudian bisa juga grounded research, dan seterusnya. Deskripsikan apa yang dipilih, apa yang dipakai desainnya, deskripsikan secara singkat. Berikutnya adalah peran dan fungsi peneliti sebagai instrumen penelitian itu apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian, gitu ya. Nah, berikutnya adalah setting. Setting penelitian itu berisi 3 komponen tadi kan. Yang pertama adalah tempat penelitian. Deskripsikan lokasi dan alasan pemilihan lokasi. Kalau misalnya lokasinya di SMP 1 gitu ya, mengapa memilih lokasi SMP 1? Ya, di mana lokasinya itu, lalu mengapa memilih di situ? Bukan karena sekolah itu dulu tempat sekolahnya atau milik orang tuanya atau apa, tetapi secara konsep, secara metodologis kaitannya dengan objek yang akan diteliti. Misalnya materinya dilakukan di sekolah itu, boleh. Di sanggar misalnya. Mengapa memilih sanggar Swarga Loka? Karena saya latihan di sanggar itu bukan itu, tetapi mengapa memilih sanggar? Karena materi yang akan diteliti adanya di situ, gitu ya. Lalu waktu, deskripsikan waktu, bulan, jumlah hari, jam, kepentingan, dan mengapa memilih waktu penelitian itu. Ya, misalnya dilakukan pada memilih setting waktu pada bulan Agustus. Mengapa? Karena pada bulan itu tarian itu berlangsung untuk apa? Untuk upacara peringatan 17 peringatan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Misalnya gitu ya. Berikutnya adalah unit analisis. Apa yang akan diteliti dan mengapa memilih unit analisis itu? Yang unit analisis itu semacam objek materialnya. Dari tari cokek, apa yang dijadikan unit analisis di tari cokek itu? Apakah struktur pertunjukannya, apa proses latihannya, atau nilai-nilai yang ada di dalam tarian itu? Lalu sumber data. Sumber data itu, uh, sorry, di unit analisis sudah ya setting, jadi ada 3 itu. Berikutnya adalah sumber data. Sumber data itu menjelaskan narasumber dan informan orang ya. Kalau narasumber yang paling mengetahui, kalau informan orang yang memberi informasi. Jadi kalau narasumber itu yang paling tahu tentang objek, sedangkan
Informan ya siapapun, bahkan tukang ojek yang nganter ke lokasi penelitian itu disebut informan juga karena dia memberikan informasi. Tetapi tukang ojek nggak ngerti tentang tarian itu. Kalau tukang ojek itu juga penari, dia bisa jadi narasumber gitu ya, itu bedanya. Berikutnya adalah objek. Objek penelitian itu materi, persoalan, dan sasaran yang akan diteliti. Tariannya, proses latihannya, prosesi pertunjukannya, peristiwa-peristiwa yang dilihat itu menjadi objek. Ya. Pustaka itu referensi dan bahan tertulis yang akan dikaji yang digunakan untuk data, gitu ya. Lalu dokumen, dokumen itu benda-benda fisik ya, naskah, catatan harian, surat keputusan, foto, poster, sertifikat, piagam, patung, lukisan dan sebagainya. Harus diingat, foto, video yang diproduksi ketika kita di lapangan itu bukan dokumen, itu adalah alat bantu pengamatan. Tetapi foto, video yang kemudian diperoleh, diberikan, dicari, didapatkan di lapangan, bisa diberikan oleh narasumber, video yang ada di lokasi itu sudah ada, miliknya Dinas Pariwisata, miliknya narasumber, penari, dan seterusnya, itu bisa menjadi dokumen. Jadi sesuatu yang sudah ada, bukan diproduksi oleh penelitinya. Ya, berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data tadi kan ada wawancara, ada pengamatan, ada studi pustaka dan studi dokumen. Sekarang kita lihat satu-satu dulu. Teknik pengumpulan data itu ada wawancara, ya, yang harus dituliskan di dalam subbab tentang wawancara itu. Yang pertama adalah siapa yang diwawancara, narasumber atau informan siapa maksudnya. Ketika masih proposal, belum tahu nama orangnya, yang perlu disebut adalah profesi dalam penelitian itu. Apakah penari, pemusik, koreografer, penonton, pejabat, bupati, camat, lurah, dan sebagainya. Namanya belum dituliskan, nggak apa-apa, tetapi posisinya dalam penelitian itu yang perlu dituliskan. Yang kedua adalah deskripsikan jenis wawancara yang digunakan. Ya, kalau dilakukan secara bersama-sama dalam satu kelompok, namanya FGD (Focus Group Discussion). Jadi misalnya seperti arisan, Karang Taruna, PKK, kelompok atau klub-klub kegiatan tertentu, mereka sedang rapat, itu bisa digunakan untuk focus group discussion. Apa yang dilakukan peneliti? Berikan materinya, biarkan mereka mendiskusikan materi yang kita sampaikan, supaya mereka bisa memberikan informasi mengenai tarian di sini, mengapa yang laku di masyarakat kok tari cokek, lalu biarkan mereka saling berbagi informasi, lalu mendapatkan info tertentu didiskusikan. Mengapa mereka komplain kalau tarian X ditarikan, gitu ya? Dapat berbagai pandangan. Itu FGD. Wawancara tertutup dan terbuka. Tertutup itu apa? Tertutup itu yang akan diwawancara nggak tahu kalau dia sedang diwawancara. Itu tertutup. Jadi nggak ngomong, ya udah ngobrol aja padahal sedang wawancara. Jadi nggak memberitahu bahwa kita sedang meneliti. Penelitinya sedang proses menggali data, tidak disampaikan. Terbuka menyampaikan, saya mahasiswa tari UNJ semester 4 yang akan melakukan penelitian tentang tari cokek. Jadi mohon waktu untuk bisa wawancara, mohon izin gitu ya. Tentu tata cara atau etika minta izinnya beragam tergantung siapa yang dimintai izin. Kalau kawan sederajat boleh bicara secara santai, tetapi kalau pejabat tentu harus dengan protokoler yang ada di situ, gitu ya. Nah, wawancara riwayat secara lisan, misalnya ingin tahu tentang biografi seseorang, maka perlu wawancara riwayat si narasumber itu, gitu ya. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Terstruktur itu daftar pertanyaannya sudah disusun, gitu ya, ditulis nomor satu apa, nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya. Kalau tidak terstruktur, ya sambil di warung kopi, sambil di jajan bakso, sambil jalan-jalan di mall, gitu ya, ngobrol, gitu ya, itu tidak terstruktur. Kapan harus terstruktur, kapan harus tidak terstruktur? Mungkin dengan pejabat perlu terstruktur, bahkan diberitahu terlebih dahulu daftar pertanyaannya, sehingga pejabat itu bisa mempersiapkan atau tahu persis apa yang akan dilakukan oleh peneliti. Sedangkan yang tidak terstruktur kapan? Jika sudah akrab,
Meskipun pejabat bisa, kalau kita bisa duduk bareng, bisa ngobrol bareng, bisa jalan bareng, mungkin jalan-jalan atau nari di luar negeri jadi tim eh, apa namanya eh, tim misi budaya gitu ya, lebih lebih akrab, lebih dekat, bisa tidak terstruktur. Yang pasti kalau dengan teman sejawat mungkin lebih mudah gitu ya. Yang dibangun di sini adalah trust, saling percaya atau rapport gitu ya, hubungan baik. Lalu berikutnya dalam wawancara itu yang harus dituliskan di dalam subbab itu, deskripsikan tentang informasi apa yang ingin diperoleh. Jadi ada 3 komponen ya, siapa yang diwawancara, jenis wawancaranya apa, informasi apa yang ingin diperoleh. Kalau yang ingin diwawancara banyak gimana? Ya sebanyak itu juga jenis wawancara dan informasi yang ingin diperoleh. Jadi ini bukan konsep tentang metode, tetapi isi metode yang dilakukan itu apa, gitu ya. Berikutnya teknik pengumpulan data pengamatan yang harus dituliskan apa yang akan diamati, misalnya proses latihan atau pelajaran proses pelajaran di kelas, gitu, belajar mengajar di kelas gitu ya. Apa ya teknik pengamatan apa yang dipilih? Berperan serta atau pengamat penuh? Berperan serta itu ikut terlibat dalam aktivitas yang diamati. Misalnya ikut nari, ikut latihan, ikut pertunjukan, bantu pertunjukan, atau pengamat penuh. Pengamat penuh itu nggak terlibat apa-apa. Jadi seperti nonton aja, gitu itu pengamat penuh, gitu ya. Bisa nonton tanpa terlibat. Nonton kalau nemeni dia nonton jadi berperan serta. Misalnya yang kita amati itu apa aktivitasnya narasumber, lalu narasumbernya nonton konser, kita ikut nonton, nah itu berperan serta. Tetapi pengamat penuh misalnya mau mengamati reaksi kimia, maka di gelas-gelas ukur itu kita nggak perlu mencelupkan jari-jari kita ke gelas ukur itu, gitu ya, itu pengamat penuh. Lalu berikutnya, deskripsikan informasi yang ingin diperoleh. Jadi ada 3 juga, apa yang diamati, teknik pengamatan yang dipilih, dan informasi yang ingin diperoleh. Itu pengumpulan data pengamatan. Ya, berikutnya studi pustaka yang perlu ditulis adalah jenis pustaka yang digunakan. Bukan judul ya, tetapi jenis. Kalau judul itu metodologi penelitian menurut bukunya siapa gitu ya. Kalau jenis pustaka itu jenis pustaka tentang metode penelitian, jenis pustaka tentang kebudayaan, jenis pustaka tentang teori-teori tari, jenis pustaka tentang penciptaan tari gitu ya. Tapi judul-judulnya nggak perlu itu nanti di daftar pustaka kalau judul-judulnya gitu ya. Lalu informasi yang ingin diperoleh itu apa? Jadi setiap misalnya teori tentang budaya untuk mencari mencari teori yang akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini gitu ya. Berikutnya adalah studi dokumen. Studi dokumen itu jenis dokumen yang digunakan. Ya, tadi ada banyak kan, termasuk foto, video, naskah, pidato, apa namanya, sertifikat, piala, piagam, catatan harian, dan seterusnya. Apa jenis dokumen yang digunakan? Berikutnya, informasi yang ingin diperoleh, misalnya sertifikat untuk mengetahui kejuaraan apa saja, prestasi apa saja yang dimiliki oleh narasumber, gitu ya. Berikutnya adalah teknik analisis data. Ya, dalam penelitian kualitatif ada 2 pandangan dalam cara menganalisis data. Ada, eh, sorry, ada kelompok yang menggunakan tekniknya Glaser and Strauss itu reduksi, kategorisasi, dan sintesisasi. Ini ini paradigma kuantitatif sebetulnya karena ada reduksinya. Sedangkan untuk yang kualitatif, yang kelompok yang kiri itu ada Vetterman, itu ada coding, memoing, kategorisasi, klasifikasi, dan narasi. Jadi setiap data yang diperoleh itu decoding, jadi bukan direduksi. Direduksi itu kayak misalnya kita ada ayaan untuk menyaring, lalu yang besar-besar nggak ikut masuk karena diseleksi. Nah itu direduksi. Jadi dibuang yang tidak masuk dalam kategori. Tetapi kalau Vetterman nggak, decoding data yang kita miliki apa, baru nanti dibuatkan klasifikasinya gitu ya. Itu biasanya kalau kualitatif eh, pakai yang Vetterman ya, decoding dulu lalu diberi catatan, dikelompok-kelompokkan, itu kategorisasi, lalu klasifikasi dari kelompok-kelompok yang banyak simplifikasi ya, kemudian kelompok-kelompok kecil, kelompok besar baru dinarasikan. Ini munculnya di apa sih? Perwujudannya ada di dalam daftar isi. Daftar isi itu kan terdiri dari pokok bahasan. Nah, itu sebetulnya proses kategorisasi.
gitu ya. Nanti klasifikasinya menjadi apa? Menjadi pokok bahasan dalam judul-judul bab atau subbab-subbab itu kan berdasarkan nama klasifikasinya, penamaannya, gitu ya. Berikutnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data. Jadi data itu perlu dicek benar apa enggak, absah atau tidak, sah atau tidak kalau akan digunakan untuk narasi data, gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama perpanjangan keikutsertaan. Apa itu perpanjangan keikutsertaan? Perpanjangan keikutsertaan itu adalah eh, eh, ketika meneliti pulang, lah yang ini kok belum tahu, oh balik lagi. Jadi diperpanjang keterlibatannya di situ, itu perpanjangan keikutsertaan. Ketekunan pengamatan, tadi saya melihat ini, coba deh, bener nggak yang saya lihat tadi, narinya seperti ini, tekniknya begini, bener nggak? Jadi ketekunan pengamatan itu. Ya, cara membuat alisnya seperti ini bener nggak? Ditekuni, dicek lagi gitu ya. Triangulasi, nah ini yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Ada triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi itu check and recheck. Dicek antar sumber, antar metode, antar teori. Gitu ya. Kalau menurut eh, orang ngomong begini, coba dicek. Diamati di lapangan. Yang dikatakan benar apa tidak. Yang dilakukan benar atau tidak. Gitu ya. Itu antar sumber, antar metode, dari wawancara, kemudian ke pengamatan, ke studi pustaka, ke dokumen, gitu ya. Nah, untuk teori, biasanya yang S1 belum lagi triangulasi teori, baru nanti S2 dan S3 bisa membuat triangulasi teori. Ya. Yang keempat, pengecekan sejawat. Biasanya ketika kita meneliti satu topik tertentu, ada peneliti-peneliti lain yang juga melakukan pengamatan ke situ. Jadi boleh ngecek. Kalau saya melihat di sana, saya mencermati ada fenomena begini. Kamu melihat seperti ini tidak ketika mengamati objek itu? Maka itu pengecekan sejawat. Kecukupan referensial. Kalau saya melihat data dari sini, dari sini, katanya begini. Benar nggak? Cek lagi dari referensi yang lain, gitu ya. Kajian kasus negatif. Kalau latihan nari itu menyebabkan latihan olah tubuh menyebabkan latihan nari jadi bagus, kalau nggak olah tubuh apa nggak bagus? Nah itu yang kasus negatif, gitu ya. Pengecekan anggota, kadang penelitian tidak hanya satu orang, tapi punya beberapa anggota peneliti. Maka, kalau saya lihatnya kok gini sih, kamu tadi ngeliat di sini, begitu apa enggak? Gitu ya. Berikutnya adalah nih ya, jadi ini yang perlu diketahui dalam pemeriksaan keabsahan data. Jadi ini yang perlu dicermati untuk sementara itu yang perlu diketahui. Selamat mencermati kembali, silahkan diulang-ulang videonya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan boleh chat melalui WA grup di mata kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.